Yang menjadi concern pasar saat ini adalah tentang kebijakan short selling dan juga market maker yang berpotensi katanya akan diundur lagi. Bapak sendiri melihat kebijakan itu seperti apa saat ini? Apakah akan efektif untuk menciptakan gairah di pasar? Menarik. Oke, short selling ini kalau untuk situasi ekonomi normal itu sangat membantu untuk menciptakan likuiditas di pasar. Karena kita menciptakan dua sisi di pasar, bahwa yang tidak confident bisa jual, yang confident bisa melawan untuk beli. Karena itu bukan sesuatu yang jelek, gitu kan. Tetapi memang short selling ini dalam situasi kondisi tertentu, pemerintah harus turun tangan untuk mungkin men-stop itu. Ini yang dilakukan di China, sempat short selling di stop pada saat isu tentang perusahaan propertinya yang beberapa giant company collapse gitu ya. Nah, mereka stop short selling gitu. Nah, memang pemerintah harus lakukan seperti itu. Tapi dalam kondisi normal, pasar butuh short selling. Karena itu menciptakan mekanisme pasar terbentuknya equilibrium yang baru gitu ya. Baik, tapi Bapak melihat psikologis investor kita di domestik ini seperti apa? Apakah sudah siap untuk kebijakan-kebijakan seperti ini? Kalau mau ditanya, semua perlu edukasi Bu Aneka. Karena gini, kalau kita lihat short selling ini kan sudah hampir lama sekali di stop. Nah, ini kan baru mau diperkenalkan intraday short selling, intraday saja. Jadi kalau kita jual hari ini, kita harus tutup juga posisi harus per hari ini. Itu pun menurut saya oke, ya kan. Padahal ekspektasi dari misalnya investor kami yang dari Singapura gitu ya, kebetulan dia tertarik untuk masuk ke Indonesia, dia selalu bilang kenapa nggak ada short selling gitu kan. Nah, pada saat saya info bahwa kita ada intraday short selling, oke, at least gitu, at least you will have it, dia bilang gitu. Tapi yang kita butuhkan memang short selling yang normal gitu. Itu juga sangat dibutuhkan oleh pasar. Baik, tapi untuk industri sekuritas sendiri, menurut Bapak apakah juga sudah siap dengan adanya kebijakan ini? Kalau mau dibilang, kita nggak akan pernah siap. Karena banyak sekali yang proyek-proyek dari bursa ini yang sebenarnya sekarang ini kita harus istilahnya mencoba mengedukasi terutama pelaku dulu, kemudian baru pasar, ya kan? Structure warrant, nggak semuanya mengerti structure warrant. Kebetulan KGI sudah mendapat efektif dari OJK untuk structure warrant pertama yang kami luncurkan tanggal 19 listingnya gitu kan. Nah, itu pun nggak banyak pemainnya. Kita cukup sulit untuk edukasi sih, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari publik. Belum lagi short selling, belum lagi masalah terkait liquidity provider, ya kan? Padahal ini bisnis juga buat sekuritas nantinya, gitu. Dan juga buat investor, karena investor lebih merasa lebih aman untuk bertransaksi di mana sahamnya itu ada liquidity provider, karena nggak takut seperti zaman dulu beli saham jualnya nggak bisa, gitu kan? Gitu. Baik, tapi kalau KGI sendiri, apakah sudah siap kalau ditunjuk untuk menjadi penyedia layanan tersebut? Dan apakah edukasi ini menjadi masalah terbesar? Apakah dibutuhkan investasi tambahan juga kalau memang ingin menyediakan layanan ini? Untuk penerbitan structure warrant memang sangat besar investasinya. Karena kita harus investasi terutama IT dan juga sistem back office kita perlu modifikasi. Dan kita terpaksa harus menggunakan provider yang dari Hong Kong, salah satu parent company kami yang di Hong Kong, di mana kita harus punya sistem liquidity providernya untuk produk structure warrant sendiri dan juga hedging, karena kita harus bisa hedging. Nah, itu nggak gampang karena terus terang itu harus secara mekanismenya sudah otomatis. Udah tidak menggunakan manusia. Jadi kita hanya memasukkan parameter-parameter di dalam sistem tersebut. Nah, kalau untuk short selling yang kita harus benahin itu IT-nya, terutama untuk risk management, ya kan? Karena itu pasti posisinya kan jual, seolah-olah ada cash. Apakah daya belinya terbentuk gitu. Nah, itu modifikasi lagi di back office dan risk management sistemnya. Baik, gitu. Artinya diperlukan tidak hanya investasi teknologi tapi juga SDM. Oh ya, kalau SDM terutama structure warrant kita minta dari parent company kan Taiwan, kita sekarang ada 2 orang dari yang ahlinya equity derivatif dari Taiwan untuk membantu kami di Indonesia, karena kita sulit sekali mendapatkan talent di Indonesia di sini. Baik. Gitu. Untuk liquidity provider Bapak lihat seperti apa? Apakah juga dibutuhkan investasi baik itu dari teknologi dan juga SDM? Kalau liquidity provider saya rasa yang penting adalah risk management-nya.
dan juga yang penting adalah sistemnya. Karena sudah nggak mungkin manusia lagi kita pasang by manually gitu ya. Itu semua harus dilakukan secara otomatis gitu loh. Baik, artinya apabila ternyata kebijakan ini diimplementasikan, belum tentu seluruh sekuritas akan mau. Belum tentu, mungkin mau, tapi masih belum tahu, ya kan? Dan juga apakah siap? Nah itu juga pertanyaan, gitu. Karena harus ada risk mitigation proses juga di situ, gitu loh. Baik, artinya dibutuhkan requirements yang lebih tinggi dari regulator untuk kebijakan ini, terutama untuk para anggota bursa? Requirement mungkin ya jangan berat ya, tapi maksudnya sebenarnya preparation kalau saya bilang, bukan requirement ya, tapi preparation dari sisi internalisasinya sendiri dulu, kesiapan daripada SDM dan kesiapan daripada teknologi yang ada gitu ya. Baik, berapa lama Bapak lihat preparation yang dibutuhkan? Kalau memang ini akan diimplementasikan di bulan Oktober, apakah waktunya masih cukup atau sebenarnya belum akan siap kalau di Oktober ini? Kalau untuk short selling dan liquidity provider saham tertentu begitu, saya rasa kita dengan provider yang saat ini, saya berdasarkan pembicaraan terakhir kurang lebih butuh sekitar 1 bulan sampai 2 bulan gitu untuk implementasi. Kalau untuk structure warrant cukup lama karena itu totally new dan banyak provider terutama back office yang masih belum bisa juga, dan ya providernya kita kebetulan dari Hong Kong, jadi cukup lama juga untuk proses asimilasinya gitu ya. Baik, Untuk lalu bulan. sejauh ini seperti apa Pak edukasi untuk structure warrant sendiri? Kita lakukan masih sampai saat ini masih kita lakukan. Kita memang berharap kita juga bisa dengan bursa nanti untuk melakukan edukasi one by one gitu ya, baik ke industri dan juga ke para selain pelaku dan juga para investor gitu. Baik, ekspektasi KGI sendiri untuk pasar structure warrant ini hingga akhir tahun seperti apa Pak? Saya berharap investor bisa melihat produk ini. Kebetulan produk yang kami susun rancang ini adalah dengan konsep bahwa investor structure warrant harus profit. Ini cukup menarik nih. Sebagai issuer, sebenarnya kalau klien atau investor itu profit, kita loss. Tapi pada saat saya diskusi dengan tim dari Taiwan, not necessary that, gitu. Tidak perlu bahwa kita akan mengalami rugi kalau klien untung. Justru kalau klien untung, produk ini makin masif, kita justru bisa tetap sama-sama untung, gitu. Itu konsep yang dari KGI gitu. Baik, makanya kita punya 4.000 produk. 4.000 produk. Baik, tapi seberapa pasar structure warrant ini terpengaruh dengan volatilitas yang ada di global saat ini, Pak? Justru itu merupakan istilahnya, memang saat ini yang kita punya ini lebih banyak ke call, masih berupa call option ya. Jadi belum put ya. Memang kedepannya setelah ini berhasil structure warrant-nya mungkin dua sisi ini, ada call and put gitu ya. Kemudian lebih ada atau indeks gitu. Nah, kalau dari sisi volatility berdasarkan studi yang saya pelajarin ada guru besar mereka dari studi di India, ada di Thailand gitu. Kebetulan kita juga cukup leader in the market di Thailand. Itu justru derivatif akan mengurangi volatility gitu di cash marketnya. Jadi memang itu akan mengurangi volatility dan justru sebenarnya memberikan benefit kepada investor in the long run.